dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus, dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali terus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu, pagi ini kita akan kembali melihat bagaimana pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dari Roma pasal 12 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini sebuah pernyataan yang cukup berat ya kalau kita mengingat atau kita mencermati satu perikop ini. Kita melihat bahwa kalimat di akhir perikop ini adalah arahan supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, misalnya dari satu perikop ini saja, kita melihat saudara di awal dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini sebuah arahan awal, seperti LAI membuat judul ini ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi ada banyak saudara nasihat yang dikatakan Paulus dari pasal ayat 9 sampai ayat 21 itu. Misalnya seperti nasihat untuk tidak berpura-pura kepada sesama, tidak kendor mengasihi, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, memberkati orang lain, dan banyak hal lagi. Tapi terutama ditutup dengan kalimat janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi bukan sesuatu yang kita upayakan untuk berbuat baik saja, tetapi kita mengganti perilaku-perilaku kejahatan dengan kebaikan. Itu kalau dari dalam diri kita sendiri, saudara. Tetapi ada persoalan lain, karena di ayat sebelumnya, di ayat 20, bicara soal adanya seteru. Ayat 19 bicara tentang adanya pembalasan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Seperti dalam kecamuk perang belakangan ini. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu sebuah hal yang umum dan lumrah, dan memang diwajibkan seperti demikian tanggung jawabnya. Tetapi saudara, kalau kita melihat pernyataan Rasul Paulus yang sangat Kristus minded, saudara, kita sampai pada pengajaran seperti khotbah di bukit ini ya. Ayat 19, saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ayat 20, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Saudara, bukannya diminta giginya, kita justru malah memberi kepada orang-orang ini. Itulah saudara yang dikatakan oleh Paulus sebagai mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Jadi tujuan melakukan kebaikan adalah yang pertama supaya kejahatan tidak mengalahkan kita. Kita tidak terjerumus dalam sikap hidup yang berperilaku jahat. Tetapi yang kedua juga supaya kita bisa mengalahkan kejahatan itu. Seperti memutus rantai kejahatan. Saudara, bayangkan ketika kita mengampuni seseorang karena kejahatannya, karena kesalahannya kepada kita, sikap yang begitu mengesalkan, membebani, dan bahkan menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Ketika kita bisa menyelesaikan itu, kemudian kita mengampuni orang itu, dan kita berupaya untuk terus berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, kita sedang membuat seorang musuh menjadi seorang sahabat baik. Sebab seperti Stefanus yang Paulus sendiri saksikan, bagaimana sebelum dia meninggal, dia mengampuni seluruh orang-orang yang merajamnya. Demikian juga Yesus Kristus ketika di kayu salib, dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Bukankah ini bentuk teladan yang sesungguhnya dari mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Jadi bukan persoalan yang mudah saudara, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, di dalam penyertaannya, kita akan mampu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari terus belajar mendoakan, mengampuni orang-orang
dan belajar juga mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena belum mampu untuk mencapai tingkatan tertentu. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau terus mengingatkan kami supaya kami terus bertumbuh dengan berbagai-bagai kebaikan, dan kami boleh memenangkan peperangan mengatasi kejahatan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami secara khusus pada hari ini, supaya kami bisa semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Tetap semangat saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali.